Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, di mana video tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah Samba server, di mana Samba server ini nanti akan digunakan sebagai sharing file ya. Nah, di sini di komputer saya sudah terinstall sebuah server pada VirtualBox. Nantinya di sini saya akan mempraktikkan melalui VirtualBox ya. Jadi konfigurasi yang ada di VirtualBox ini sama saja seperti konfigurasi pada komputer aslinya ya. Jadi hanya saja berbedanya itu pada bagian perangkatnya, dimana kalau kita menginstal langsung di komputer maka perangkatnya adalah real device, sedangkan ini adalah virtual device. Nah, di sini sudah ada sistem operasi Debian seperti yang saya katakan. Jadi nantinya saya akan menginstalkan Samba server pada server ini, kemudian melakukan yang namanya sharing file ya. Jadi sharing file atau sharing folder nantinya yang akan saya berikan contoh. Nah, dimana nanti Samba server ini untuk penginstalannya itu menggunakan dua DVD. Jadi DVD binary 1 dan DVD binary 2 yang dimiliki oleh Debian. Nah, Debian yang saya gunakan sekarang ini adalah Debian 8 ya. Jadi bukan Debian yang versi sekarang, melainkan ini Debian versi lama, yaitu versi 8. Nah, di sini saya akan coba masuk dulu ke server saya. Untuk usernya saya kemarin membuatnya adalah server, terus passwordnya itu 123456778. Oke, di sini saya membuat password itu sangat mudah agar dapat diingat ya, karena video ini juga saya khususkan untuk siswa-siswi saya dalam pembelajaran atau dalam praktikum sharing data menggunakan sistem operasi Linux. Nah, oke. Jadi sebelum saya menginstal yang namanya Samba server, saya akan setting terlebih dahulu IP address dari komputer atau dari virtual server saya ini. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi, kita masuk ke mode administrator dulu ya, atau ke mode root dengan perintah su, kemudian tekan enter, kemudian masukkan password dari rootnya ya. Nah, kebetulan di sini password root yang saya gunakan itu sama dengan password user yang saya gunakan tadi. Nah, oke. Sekarang saya sudah berada di dalam mode root. Perbedaannya ada di bagian ini. Nah, kalau pada user biasa itu tandanya adalah US dollar. Sedangkan di sini ketika kita sudah berada di root, ini simbolnya berubah menjadi pagar ya. Nah, oke. Sekarang saya akan konfigurasi IP address-nya dulu. Nah, cara mengkonfigurasinya cukup mudah ya. nano /etc/network/interface, enter. Nah, pastikan yang terbuka itu seperti ini, karena kalau tidak terbuka seperti ini, tampilannya berbeda seperti ini, kemungkinan ada kesalahan pada saat memasukkan perintah tadi. Nah, untuk mengeceknya bisa dilihat pada bagian atas apakah tulisannya sudah benar atau salah. Apabila kita mendapatkan sebuah lembar kerja yang kosong atau tidak ada tulisan sama sekali, tapi kalau ada tulisan seperti ini berarti benar. Nah, di sini saya akan masukkan IP sebagai berikut. Untuk contoh ya, auto eth0 ives eth0 inet static. Oke. Kemudian address 192.168.100.1/24. Oke.
Di sini konfigurasi yang saya gunakan cukup simpel ya. Saya tidak menggunakan konfigurasi yang banyak. Di sini hanya saya masukkan address, terus saya akhiri dengan /24, di mana /24 ini sudah mewakili broadcast, network dan netmask. Biasanya konfigurasinya seperti ini ya. Biasanya itu seperti ini. Di sini ada netmask 255.255.0, kemudian di bawahnya ada network 192.168.100.0, kemudian broadcast. Broadcast 192.168.100.255. Oke. Biasanya itu konfigurasinya seperti ini ya. Oke. Ada lagi satu bagian di sini yang saya tidak gunakan, yaitu gateway. Nah, kenapa saya tidak memasukkan gateway? Karena di sini servernya akan menjadi pusat sharing data, di mana klien itu semuanya berpusat ke server ini. Jadi induk jaringan itu ke server ini. Makanya di sini saya tidak berikan gateway, karena IP dari server inilah yang akan menjadi gateway untuk setiap kliennya. Makanya di sini saya tidak berikan gateway, kecuali server ini kita letakkan di belakang atau di balik sebuah router, maka kita membutuhkan yang namanya gateway pada servernya, yaitu gateway-nya IP router. Jadi di sini sekali lagi saya katakan, kenapa sampai saya tidak memberikan gateway, karena semua pusat jaringannya itu nanti menuju ke sini. Jadi klien itu akan memiliki gateway ke server ini. Jadi seperti itu. Nah, oke. Ini adalah konfigurasi kalau kita menulis secara mendetail ya. Jadi semuanya secara mendetail, mulai dari IP address, netmask, network, kemudian broadcast. Tapi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini bisa kita hapus saja kayak gini, kemudian kita berikan /24. Nah, kenapa? Karena /24 ini tadi sudah mewakili konfigurasi yang di bawahnya tadi. Nah, setelah kita buat seperti ini kita tinggal simpan dengan menekan Ctrl X atau tombol Ctrl X pada keyboard, kemudian tekan tombol Y pada keyboard, kemudian tekan tombol Enter pada keyboard. Nah, konfigurasi IP address ini belum tentu langsung berjalan, karena kita harus merestart interface-nya terlebih dahulu. Perintah untuk merestart interface-nya adalah /etc/init.d/networking restart. Nah, terus kita tinggal tekan enter. Nah, tunggu sampai hasilnya oke. Nah, kalau hasilnya oke, jangan senang dulu, karena biasanya oke, tapi ketika kita cek IP-nya tidak muncul. Jadi kita cek terlebih dahulu. Di Linux itu ada dua cara melihat IP address. Kita bisa menuliskan perintah yang sangat umum digunakan, yaitu ifconfig. Nah, ifconfig kayak gini. Nanti secara otomatis ini interface tadi yang saya setting. Kemudian ini IP address yang sudah saya konfigurasi tadi. Nah, ini broadcast-nya muncul, netmask-nya muncul. Nah, atau kita bisa mengecek dengan cara kedua, dengan menuliskan IP address, enter, nanti akan muncul nih ETH0. Di sini akan muncul IP address-nya menggunakan /24, broadcast-nya adalah 100.255. Ini berada di ETH0 ya. Nah, jadi ada dua cara ya, bisa menggunakan ifconfig atau menuliskan IP address untuk di Linux. Nah, sekarang karena konfigurasi IP address-nya sudah selesai, saya akan koneksikan dulu komputer saya ini, atau komputer yang saya gunakan sekarang untuk virtual ini, ke virtual yang saya miliki. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu settingan
adapter optionnya saya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang namanya Microsoft KMTest Loopback ya. Nah, nanti saya akan menggunakan interface ini untuk menguji koneksi komputer saya ke virtual yang saya miliki. Nah, untuk sementara internet saya akan tutup terlebih dahulu. Saya disable. Nah, untuk VirtualBox-nya biarkan saja. Nah, selanjutnya pada bagian VirtualBox, kalau kita lihat di sini ada gambar network. Ini masuk ke bagian network setting ya. Nah, setelah itu di sini ada attach to. Ini kan masih NAT ya. Ini kita ganti menjadi bridge ya. Nah, kemudian kita pilih yang loopback. Setelah itu kita setting bagian advance-nya. Ini kita ganti menjadi low all. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal OK. Nah, kita kembali ke interface yang dimiliki oleh komputer kita tadi. Ini tinggal kita buka, klik kanan properties, terus kita masukkan IP address-nya. 192.168.100.2. Untuk gateway-nya 192.168.100.1. Jadi gateway ini adalah IP-nya si server ya. Sedangkan ini IP yang akan digunakan oleh komputer kita. Nah, ini kita tinggal klik OK. Nah, jika muncul seperti ini biarin aja, tidak usah ini klik lain-lain. Nah, sekarang kita tinggal buka CMD ya, atau command prompt-nya. Nah, kita akan coba ping ke server yang kita miliki. Nah, oke, ini sudah terkoneksi, berarti untuk jaringan sementara aman. Kita lanjut ke bagian instalasi Samba servernya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Samba server itu menggunakan 2 DVD ya. Nah, dimana DVD yang akan kita gunakan pertama adalah DVD 2. Nah, jadi DVD 2. Nah, DVD 2 itu kalau di sini kita lihat Debian itu sebenarnya memiliki pecahan-pecahan CD seperti ini untuk tipe atau versi 8. Nah, di sini jadi yang kita gunakan nanti untuk menginstal awalnya itu adalah DVD 2 dan DVD 1 ini yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan DVD 2-nya. Nah, kebetulan kan di sini sudah ada ya DVD 2, DVD 1. Tapi kalau tidak terdapat di sini, teman-teman sekalian cukup mengklik di bagian choose a disk file. Choose a disk file. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih, atau tidak kita cari dulu di mana tempat kita menyimpan DVD atau file image dari Debian ini. Nah, di sini DVD 2-nya saya klik 2 kali. Nah, di sini nanti gambar CD-nya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal scanning ya dengan perintah apt cd-rom add. Nah, setelah kita ketikkan apt cd-rom add, kita tekan enter. Kemudian enter lagi. Nah, pastikan di sini tidak ada kata-kata error ya. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terbaca. Sekarang kita tinggal menginstal yang namanya Samba server. Untuk menginstal Samba server cukup mudah. Kita tinggal menuliskan apt get install Samba. Setelah itu kita tekan enter. Jadi kita tuliskan apt get install Samba. Setelah itu kita tekan enter. Nanti kita tunggu prosesnya. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini, do you want to continue? Tinggal tekan tombol Y saja pada keyboard, kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini dia meminta DVD 1 ya. Nah, selanjutnya kita keluarkan DVD 2-nya tadi seperti ini, force mode. Kemudian kita masukkan DVD 1-nya. Oke, saya ulangi. Kalau di sini tidak ada DVD 1, silakan pilih bagian choose a disk file. Nah, karena ini sudah ada, saya tinggal memilih yang ada di sini. Nah, setelah kita memilih DVD 1-nya seperti tadi, kita tinggal tekan enter saja. Nanti instalasinya akan melanjutkan sampai akhir.
Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang tinggal melakukan konfigurasi ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi cukup mudah. Kita tinggal mengkonfigurasi Samba servernya setelah kita melakukan instalasinya dengan perintah. Oh iya, ada yang kelupaan ya. Nah, kita lihat baik-baik. Ini letak saya sekarang itu berada di directory home dan di directory server ya. Dimana server ini adalah user yang saya miliki atau folder user yang saya miliki. Nah, di sini kalau kita cek isinya itu belum ada sama sekali filenya ya. Nah, cara mengeceknya itu cukup mengetikkan ls, dimana ls ini akan menampilkan isi dari directory. Nah, kita akan enter. Nah, jika di folder server ini atau directory server ini terdapat file, maka nanti akan muncul. Contoh ya, saya akan buat satu folder, di mana folder ini yang akan di share nantinya ya. Nah, jadi folder ini yang akan di share nantinya. Saya akan buat seperti ini. mkdir share. Nah, dimana mkdir ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah directory atau folder. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah nama dari foldernya ya. Nah, di sini saya akan tekan enter. Maka secara otomatis jika saya ketik ls, maka terdapat satu directory share di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasinya untuk Samba. Di sini kita tinggal melakukan perintah nano spasi /etc/samba/smb.conf ya. Nah, setelah kita mengetikkan perintah seperti ini, tinggal kita tekan enter saja. Kemudian kita langsung menuju ke bagian bawah ya. Nah, di sini kita akan tambahkan konfigurasi seperti ini. Nah, di sini untuk mempermudah saya akan berikan di sini indikator adalah nama foldernya yaitu share tadi. Kemudian di sini patch, kita tambahkan patch di sini, dimana patch ini adalah letak dimana folder yang akan kita sharing tadi. Nah, /home /server /nama foldernya adalah share. Nah, selanjutnya jadi saya ulang kembali, path ini adalah letak di mana directory yang akan kita share tadi ya ke komputer lain. Nah, ini tinggal kita tekan enter lagi. Kemudian kita masukkan yang namanya browsable. Terus di sini kita beri indikator yes, kemudian writable, writable-nya kita kasih yes juga, kemudian quest kita beri no. Ini adalah bagian manajemen folder yang akan kita sharing tadi ya. Kemudian di sini publik kita berikan indikator no juga. Kemudian read only, no. Kemudian security,
user. Nah, maksud dari security user ini berarti folder ini nanti harus kita buatkan security dan usernya ya. Kalau di sini kita beri tanda kita berikan indikatornya adalah share, maka kita tidak perlu memasang sebuah password dan usernya, cukup masukkan share saja. Tapi di sini yang saya beri contoh adalah folder ini nanti akan dikunci. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal Ctrl X, Y dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya user ya. Nah, user untuk file sharing share tadi. Di sini saya akan masukkan perintah add user. Misal namanya adalah share. Oke, saya ulang ya. Saya tidak akan gunakan perintah ini, tapi perintah yang lain. Saya akan ulang. Ini saya Ctrl C untuk meng-cancel. Oke, bentar. Oke, saya Ctrl Z ya untuk meng-cancel. Saya gunakan perintah user add ya. Oke. Oke, saya ulang ya. Saya gunakan user add. Di sini user add-nya adalah share. Oke, share-nya sudah ready. Ini karena saya buat ini tadi. Jadi karena saya buatnya perintah ini tadi, maka user share ini sudah jadi. Makanya di sini tulisannya user already exist. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu ya. User del share. Oke, saya ulangi. User add share, enter. Kemudian saya pasangkan password smb passwd min a. Kemudian nama usernya tadi yaitu share ya. Terus saya enter. Saya masukkan password, misal passwordnya 123, enter, 123, enter. Nah, di sini usernya sudah siap digunakan untuk sambanya. Sekarang nanti kita tinggal uji coba apakah sharingnya berhasil. Nah, di sini saya akan buka menu run ya, run. Terus saya tuliskan kayak gini, backslash 2 kali 192.168.100.1. Nah, ini adalah IP server, tinggal kita enter aja kayak gini. Nah, ini folder tadi ya, foldernya muncul di sini yang sudah kita share. Ini tinggal kita klik 2 kali, nanti dia akan meminta user. Nah, kita tinggal masukkan usernya tadi yaitu share, sedangkan passwordnya adalah 123, enter. Nah, foldernya sudah terbuka nih. Cuma di sini kita tidak bisa menambahkan data seperti ini jadinya ya. Nah, kalau kita mau agar kita bisa menambah data di sini, maka paling tidak kita harus memberikan izin kepada setiap orang yang mengakses folder tersebut dengan perintah chmod ya. Nah, di sini saya akan lihat kembali ls. Nah, ini ya foldernya. Kalau kita mau memberikan izin agar folder ini bisa dilakukan apa saja oleh pengguna lain, maka kita cukup memberikan perintah kayak ini, chmod 777. Oke, chmod min r 777 share. Terus kita tekan enter. Nah,
Maksudnya chmod -r ini adalah karena kita akan melakukan akan melakukan perubahan hak akses untuk folder ini. Makanya kita tuliskan -r ya, karena ini adalah folder atau directory. Nah, ini adalah nama dari foldernya tadi. Nah, sekarang kita tinggal tes kembali yang tadi. Ini akan kita refresh aja kayak gini. Nah, ini harusnya sudah bisa menambahkan file nih. Nah, misal di sini tkjnet.id. Nah, nanti di server yang kita miliki, apabila kita mau mengecek seperti ini, kita cek di folder share-nya ya. Caranya berarti tinggal kita masuk ke folder share itu dengan cara, karena ini sudah berada di directory server atau folder server, maka kita tinggal cd share ya. Kemudian kita tekan enter, maka kita akan berpindah ke directory share yang kita buat tadi. Nah, kalau kita cek dengan mengetikkan ls, maka di sini ada folder tkjnet.id. Nah, kalau saya tambah lagi misal kayak gini, file text hello, maka secara otomatis di sini akan bertambah lagi. Nah, ini file text, ini yang directory. Nah, jadi seperti itulah cara melakukan konfigurasi sebuah Samba server untuk sharing file ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, demikianlah video kali ini yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan dari teman-teman sekalian, silakan dikomentari di kolom komentar pada video ini. Karena setahu saya konfigurasi untuk Samba server itu banyak ya, bukan hanya untuk sharing file, tapi untuk sharing printer dan lain sebagainya. Nah, saya kira cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video selanjutnya.